Salam dan bahagia berjumpa kembali bersama saya, Putunita Yuliana Wedayanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jembrana, Bali, dalam tugas koneksi antar materi modul 2.3. Bersama ini pula saya perkenalkan fasilitator saya, Bapak Muhammad Sadik, dan pengajar praktik Ibu Ida Ayu Putu Adnyaningsih. Pada video kali ini terdapat pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh terkait dengan modul 2.3 yaitu pengertian coaching, paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip coaching, kompetensi inti coaching, serta coaching dengan alur tirta. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar modul 2.3 adalah saya sempat bingung dengan beberapa materi coaching dalam modul 2.3. Kemudian saya juga sempat merasa khawatir kurang bisa memahami keseluruhan isi materi dalam modul 2.3. Namun saya percaya dengan kemampuan yang saya miliki dan saya yakini bisa menyelesaikan tugas-tugas dan memahami materi yang terdapat di modul 2.3. Saya cukup tertarik dengan tugas-tugas dalam modul 2.3 yang memberikan pengalaman baru. Saya optimis dengan potensi yang saya miliki, saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Saya senang karena bisa berkolaborasi dengan teman CGP dalam membuat tugas, dan saya pun senang karena saat ini sudah di tahap koneksi antar materi. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Hal yang baik adalah saya mampu memahami materi-materi inti dalam pembelajaran modul 2.3 seperti pengertian coaching, paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip coaching, kompetensi inti coaching, serta alur tirta. Saya juga dengan mudah berkolaborasi bersama teman CGP lain dalam mempraktekkan coaching sebagai pengamat atau observer, coach maupun coachee, baik di kegiatan ruang kolaborasi maupun di demonstrasi kontekstual. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar yaitu kemampuan berbicara menggunakan bahasa yang efektif, kemampuan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta meningkatkan fokus saat melakukan coaching. Keterlibatan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi itu dengan mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya memahami konsep dan prinsip-prinsip coaching. Saya juga bisa mempraktekkan kegiatan coaching baik sebagai coach, coachee maupun observer. Praktek coaching tersebut memberikan pengalaman bagi saya untuk menerapkannya di sekolah. Praktek coaching tersebut juga meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran dan bisa menjadi bekal jika suatu saat melaksanakan supervisi akademik. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, yang pertama memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih dalam. Bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik di sekolah? Nah, selama ini supervisi akademik banyak dijadikan momok bagi guru karena hanya berfokus kepada penilaian dan bukan pengembangan diri guru. Dengan diterapkannya coaching dalam supervisi akademik, tingkatan supervisor dan guru adalah mitra dan bukan lagi atasan bawahan, sehingga proses pengembangan diri guru akan menjadi lebih baik. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Nah, coaching untuk supervisi akademik akan menunjang peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Prinsip, kompetensi, dan alur coaching jika dilakukan dengan tepat akan bisa menghasilkan komunikasi kemitraan antara coach dan coachee yang efektif sehingga bisa menghasilkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Menganalisis tantangan
yang sesuai dengan konteks asal CGP. Yang pertama, pengawasan dan penilaian dalam supervisi akademik. Selama ini, supervisi akademik hanya berfokus pada pengawasan dan penilaian, sehingga guru kurang bisa mengembangkan potensi dirinya dan cenderung merasa cemas, bahkan ketakutan saat akan disupervisi. Tantangannya adalah bagaimana ke depan kita mengubah mindset supervisi yang mulanya berfokus penilaian menjadi berfokus untuk mengembangkan kompetensi guru. Selanjutnya, supervisi akademik berprinsip kemitraan. Tantangan selanjutnya adalah mengubah pemikiran bahwa pihak yang terlibat dalam supervisi akademik adalah atasan dan bawahannya. Namun, guru dan supervisor adalah mitra, sehingga terjadi proses belajar dari kedua belah pihak. Suasana yang tercipta pun akan lebih bersahabat, sehingga memudahkan guru dalam mengembangkan dirinya. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, mensosialisasikan konsep coaching dalam supervisi akademik kepada semua kepala sekolah dan pengawas. Selanjutnya, mensosialisasikan konsep coaching untuk supervisi akademik pada para guru melalui seminar, webinar, KKG, MGMP, diskusi-diskusi lain atau kegiatan bersama lainnya. Serta mensosialisasikan konsep coaching untuk supervisi akademik dengan berbagai media seperti poster, artikel, video, modul, dan lainnya agar mudah diakses oleh para praktisi pendidikan. Membuat keterhubungan. Pengalaman di masa lalu, sebelumnya saya hanya mengenal kata coach di bidang olahraga saja. Namun, pengalaman saya dalam mengikuti supervisi akademik juga hanya sebatas untuk penilaian kinerja guru tanpa adanya pengembangan kompetensi. Tidak ada penerapan prinsip coaching di dalamnya. Supervisi akademik juga dilakukan satu tahap, yakni observasi saja tanpa adanya kegiatan pra dan pasca supervisi. Penerapan di masa mendatang sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap murid maupun pihak lain. Selain itu, prinsip-prinsip coaching sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi, tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi bisa mengembangkan potensi guru secara lebih maksimal. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Tujuannya adalah siswa bisa mengembangkan potensi dirinya. Di modul 2.3 ini saya mempelajari proses coaching yang juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dimiliki. Dalam modul 2.2 saya mempelajari pembelajaran berbasis sosial dan emosional. Salah satu materinya adalah praktik mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri. Dalam kegiatan coaching, praktik mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi inti coaching, yakni adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Pada umumnya, coaching melatih seseorang untuk bisa menghasilkan performa secara lebih baik lagi sebagai seorang pemimpin untuk diri sendiri, sebagai manusia pembelajar, menyesuaikan dengan keadaan saat ini agar terus tumbuh dan berkembang, serta mengaktualisasikan ide dan gagasannya, sehingga orang tersebut dapat mengandalkan diri sendiri dalam menghasilkan sebuah keputusan dan tindakan yang lebih baik lagi. Sumber ini diambil dari Google dan sudah disertakan alamat. Nah, demikian video saya kali ini.
akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan salam bahagia.